Oke, kita diskusi terkait model data dalam database dan aplikasi basis data, gitu ya. Nah, kalau database itu kan kalian tahu bahwa ketika Rizky menggambarkan skema di dalam database, itu artinya bahwa di dalam database itu dibutuhkan yang namanya perancangan basis data, yang cakupannya itu adalah elemen-elemen untuk membentuk struktur data, desain arsitektur, kemudian metodologi perancangan yang memanfaatkan model relasional termasuk hubungan entitas ya, diagram atau entity relationship diagram, dan pemetaannya itu namanya entitas berarti kan objek-objek yang saling terhubung dengan ada relasi di dalamnya. Nah, konsep eh, pemetaan pemodelan di dalam basis data ini memetakan antara struktur konsep basis data ke dalam bentuk fisiknya. Jadi kalau misalkan di dalam sistem informasi SIM-RS itu ya, ada dokter, pasien, rekam medis, kemudian entitas perawat gitu ya. Nah, ini digambarkan dalam bentuk eh, desain ya, desain, rancangan, struktur datanya itu harus seperti apa, tipe datanya, gitu ya. Dan kemudian kalau misalkan di dalam SIM-RS itu kan penting untuk merecord atau melakukan penyimpanan, terutama data-data pasien yang berkaitan dengan data-data klinis pasien, data rekam medis, hasil tes laboratorium, gitu ya. Nah, kadang ada ditemukan misalkan anomali di dalam database. Nah, diperlukan yang namanya normalisasi di dalam data-data itu. Nah, normalisasi data ini fungsinya itu untuk memastikan bahwa data yang disimpan itu akurat. Jadi misalkan data rekam medisnya pasien A, yaitu masuk ke datanya pasien A, gitu ya. Nah, ini perlu adanya normalisasi, terutama ketika untuk menghindari yang namanya data-data redundansi atau data-data yang double-double gitu ya. Nah, ini khusus untuk di dalam penyimpanan datanya. Nah, nanti setelah selesai basis data itu, gitu ya, proses pengelolaannya itu menggunakan aljabar relasional sama programming di dalam database, misalkan SQL gitu ya, atau query language, yang mana di dalam query language itu dia ada fungsi untuk DDL, definisi data, kemudian DML untuk manipulasi data ya. Kenapa? Pengelolaan basis datanya ini memang diperlukan eh, keahlian seorang IT database ya untuk proses administrasi lebih lanjut. Karena memang kalau misalnya eh, mau diindeks, mau di searching, atau mau di trigger, atau mau diatur hak aksesnya, nah ini semua di dalam database. Kenapa database itu penting? Karena kalau misalkan eh, ada sistem informasi yang tidak menggunakan sistem database untuk penyimpanan datanya, itu biasanya bukan sistem informasi, karena dia tidak bisa memberikan informasi terkait data itu ada tidak, seperti itu. Lanjut ya. Nah, pekerjaan orang database biasanya disebut database administrator yang mengurusi administrasi basis data. Kalau administrasi berarti pengelolaan dan pengorganisasian penyimpanan data, kemudian memastikan data yang diinput sama yang disimpan di sistem itu sesuai, terstruktur, kemudian bisa diakses dan dipelihara, ya. Kemudian penggunaannya eh, pengaturannya itu sesuai dengan hak akses. Jadi tidak ada akses yang tidak bukan miliknya, gitu ya. Kemudian basis sendiri itu pondasi atau tempat penyimpanan ya, yang di mana di dalamnya menyimpan struktur yang menampung data untuk dikelola dengan teknik tertentu sehingga bisa menghasilkan informasi yang bermanfaat. Misalkan Anda kalau mengelola data menggunakan apa? Logistic regression atau menggunakan algoritma yang lainnya, misalnya yang di bidang statistik, decision tree, atau bahkan menggunakan AI ya. Eh, Kalau misalkan text mining bisa menggunakan naive Bayes, SVM, random forest, atau menggunakan akses seperti data deep learning gitu ya untuk akses-akses data citra digital
penyakit, misalkan scan apa MRI atau X-ray gitu ya, X-ray pneumonia atau X-ray-nya saraf otak itu ya, atau untuk mengetahui letak tumor dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diolah sebenarnya. Nah, data sendiri itu berupa apa? Data kan fakta, bisa teks, bisa gambar, atau bisa berupa angka, atau bisa berupa video, gitu ya. Atau nantinya itu kalau terstruktur, dia bentuknya bisa dalam bentuk tabel, relasi, ataupun diagram yang bisa dianalisis, gitu ya. Nah, jadi intinya administrasi database itu memang sangat penting ketika Anda mau membangun sistem informasi SIMRS atau sistem informasi clinical management system ya. Di mana tujuannya adalah pengelolaan datanya itu akurat, efisien, datanya relevan, bisa diakses, bisa dipulihkan ya, ada backup recovery-nya. Jadi kalau misalnya hilang bisa dipulihkan datanya ya. Kemudian ada kinerja data tersebut ya, sistem basis data, sehingga dia tetap bisa berjalan secara optimal. Jadi beda ya kalau misalkan Anda meminta jasa untuk buatkan aplikasi sama buatkan database, karena database itu butuh yang namanya tempat penyimpanan ya, sama seperti hard disk, sama seperti memori itu ya. Dan itu biasanya kalau disimpan di cloud itu ada biaya sewanya sendiri dan tidak murah. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, namanya basis data itu kan kumpulan data yang saling berhubungan, gitu ya, tanpa adanya pengulangan. Jadi kalau misalnya Anda mendaftar di rumah sakit atau pasien, mendapatkan ID A001, kemudian datang lagi, ya dapatnya A001, bukan mendapatkan A000 100 dan lain sebagainya. Tidak, kalau itu nanti akan berulang karena datanya tetap sama. Nama Anda, alamat rumah, kemudian nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Karena datanya sama, diharapkan itu kumpulan datanya itu bisa bisa terikot sesuai. Jadi yang dilakukan penambahan mungkin hanya kunjungan pertama, kunjungan kedua, kunjungan ketiga. Jadi ada track recordnya. Nah, di dalam data misalkan rumah sakit, gitu ya, ini ada data, contohnya data pasien, data perawat, data dokter, ada juga data, misalkan ada rumah sakitnya ada laboratorium ya, ada laboran, kemudian ada bagian IT ya, ada admin IT, misalkan seperti itu ya, atau staf IT. Nah, di dalam data rumah sakit untuk operasional rumah sakit, dia menyimpan data rekam medis pasien. Kemudian ada data layanan. Jadi misalkan pasiennya itu ingin melakukan kunjungan kunjungan gitu ya, kunjungan dokter. Nah, untuk mengakses rawat jalan gitu ya, kunjungan poli dan lain sebagainya. Kemudian layanan rehabilitasi atau bahkan layanan check up medical medical check up gitu ya. Kemudian layanan IGD 24 jam atau bahkan mau mengakses data layanan apalagi laboratorium untuk cek lab gitu ya. Dan data perawat, data dokter. Nah, data perawat pun juga begitu. Data dokter juga bisa mengakses jadwal praktek yang eh, harus dilakukan olehnya. Kemudian perawat juga gitu. Perawat juga harus eh, mendata jadwal jadwal yang dia harus perawat di poli mana, gitu ya. Misalkan jadwal perawat itu dapat shift pagi atau shift sore seperti itu. Nah, data kompetensi apakah dibutuhkan? Butuh. Kemudian kan ada dokter itu punya spesialis-spesialis tertentu. Misalkan ada dokter mata, dokter jantung. Jadi kompetensinya kan pasti di area jantung gitu ya. Nah, sedangkan ada yang dokter apa bedah gitu ya, bedah saraf dan lain sebagainya itu kompetensi. Nah, apakah perawat tidak ada data kompetensi? Ada. Ya, misalkan data kompetensi bisa dilihat dari eh, data data nih, misalkan pas perawatnya itu perawat yang khusus untuk rekam medis atau perawat apa kontemporer, yaitu perawatan klinis gitu ya. Nah, atau yang lainnya ya. Kemudian atau perawat
khusus untuk lansia atau perawat untuk khusus untuk apa namanya kejiwaan ya, ngurusin mental health ya, perawatan mental health. Nah, itu mungkin ada kompetensi sendiri-sendiri. Selain itu, data perawat pun tidak sembarangan, pasti ada yang namanya apa kalau di perawat itu STR ya. Ya, ada nomor STR. Kemudian kalau dokter itu ada nomor praktek, dia ID praktek. Nah, sehingga dengan data-data operasional di dalam rumah sakit ini tersimpan data basis datanya. Jadi ketika ada pasien yang ini apakah benar dokternya dokter jantung gitu, eh, bisa ditunjukkan nomor ID prakteknya. Nah, ini pihak rumah sakit bisa memberikan, ya itu contohnya seperti itu. Makanya diperlukan adanya basis data. Kemudian ada data, misalkan contoh kalau di kampus itu ada data program studi gitu ya. Nah, kalau program studi biasanya Anda mengaksesnya kan sim.unusa.ac.id gitu ya. Di dalamnya ada sing akademik, ada data mahasiswa, ya aksesnya khusus mahasiswa, ya tampilannya otomatis berbeda. Nah, dengan akses ketika dilakukan akses untuk data dosen, ya. Kemudian ada admin di prodi, otomatis ada data admin. Atau kalau misalnya di program studinya itu program studi apa vokasi itu ada laboratorium, jadi ada data laboran. Nah, nah di dalamnya juga pasti ada data mata kuliah, kemudian Anda bisa mengakses data nilai, data jadwal perkuliahan itu berlangsung, kemudian data kompetensi tiap dosen, ya, expertise dosennya itu di mana, kemudian kompetensi admin itu di mana gitu ya. Nah, ini basis datanya semua berhubungan ya. Dari data mata kuliah, dosen itu tahu mengajar mata kuliah apa. Dari data nilai, mahasiswa bisa melihat nilai, dosen juga bisa melihat nilai gitu ya. Nah, sama seperti itu. Jadi saling terhubung. Nah, yang kemarin Briski gambarkan itu model skema basis datanya masih sederhana. Jadi entitas-entitas kemudian ada atribut gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam basis data itu ada model hierarki, model jaringan, model relasi. Nah, contohnya kalau hierarki itu bentuknya seperti struktur organisasi, ya ada level-level, ya level yang rendah, level yang tinggi, yang di atasnya, karena bentuknya menyerupai diagram pohon. Nah, misalkan ada dosen, Bu Rizky sama Bu Sulis, ya. Bu Rizky mengajar basis data dan IMK, misalkan interaksi manusia komputer, ya. Kemudian Bu Sulis mengajar audit sama pemrograman berorientasi objek, ya. Dan ini ada data-data mahasiswa yang mengikuti tiap mata kuliahnya. Nah, dari sini terlihat ya bahwa eh, ada mahasiswa yang mengikuti basis data di IMK atau audit ataupun PBO. Jadi kelihatannya ketika dimodelkan secara hierarki, level-levelnya terlihat gitu ya. Nah, ini sama juga model hierarki database ketika dipakai untuk aplikasi, misalkan aplikasi sistem informasi BEM gitu ya. Nah, ada struktur organisasi di dalamnya. Ada ketua BEM, wakil BEM, kemudian sekretaris BEM, kemudian ketua divisi-divisi. Nah, itu sama seperti itu. Kemudian ada juga model jaringan. Nah, di dalam model jaringan, ya, ini ya, bisa digambarkan hierarki model jaringannya itu seperti jaring-jaring laba-laba, gitu ya. Nah, tampilannya bisa vertikal ataupun horizontal, ya. Kalau yang atas ini horizontal, gitu ya. Jadi yang bawah putih ini adalah yang vertikal. Nah, kalau kalian lihat, ini ada jaring-jaring. Jadi bisa jadi satu mahasiswa itu ikut dua mata kuliah. Misalkan ikut mata kuliah database, ikut mata kuliah SIK, gitu ya. Nah, ketika mengikuti dua matkul yang berbeda, gitu ya, nah dia akan membentuk eh, model database jaringan, gitu ya. Jadi bisa many to many seperti itu. Nah, sama ketika model jaringan ataupun model hierarki, ini bentuknya leveling juga. Yang terakhir model relasi. Ini yang sering dipakai di dalam database untuk desain database ya, desainer database. Nah, model real data relasional ini biasanya model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri dari baris
dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data, di mana database relasional ini menghubungkan data ke file-file yang berbeda dengan menggunakan kata kunci atau elemen data yang umum. Jadi misalkan ada tabel, tabelnya misalkan tabel film. Nah, di dalamnya ada atribut kode film, jenis, judul, jumlah keping, jumlah film. Nah, ini ada data-datanya. Nah, kemudian kata kunci utamanya film pasti punya kode film. Sama seperti perawat. Perawat punya ID perawat, ya. Dosen punya ID dosen. Kemudian mahasiswa punya NIM, ya. Jadi setiap tabel atau setiap file, ya, dengan nama tabelnya misalnya file film, ya nama tabelnya tabel film. Tabel menyewa, ya nama nama filenya file menyewa, gitu ya. Nah, itu punya identitas kunci, ya, kunci utama. Jadi kalau dokter ya ada ID dokter, ya. Rekam medis ada ID rekam ADRM atau ID rekam medis, seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di gambar model relasi ini, ya, dia terhubung antara data yang satunya dengan data yang lainnya. Bu, apakah harus terhubung? Tergantung. Kadang ada tabel yang dia tidak terhubung atau tidak berelasi, ya. Berelasi itu fungsinya supaya tahu, misalkan eh, ada menyewa gitu ya. Menyewa itu yang disewa itu eh, ada kode sewanya, kemudian yang menyewa siapa, customernya siapa, kemudian bisa ditambahkan misalnya kode film yang mana yang disewa. Nah, itu bisa digabungkan. Nah, itu contoh untuk model database. Ya, sebelum saya masuk ke dalam clinical management system, ya, untuk materi hari ini, saya tunjukkan terlebih dahulu untuk database itu kayak seperti apa, ya. Nah, ini salah satu DBMS atau istilahnya itu untuk database servernya, gitu ya. Kita mengakses namanya aplikasi, bukan aplikasi, ya. Istilahnya software database, ya, namanya PHP MyAdmin, ya. Nah, di dalamnya kalau misalnya, Bu, di aplikasi biasanya sistem web itu ada yang login password. Iya, ada login password. Tapi ketika sistem informasi tersebut memiliki database, dia bisa two stage authentication. Jadi masuk ke dalam aplikasinya sendiri, kemudian masuk juga kalau misalnya mau mengakses suatu database, dia harus tahu username sama passwordnya, ya. Jadi eh, kalau misalkan tampilan di depannya, ketika dia mau mau menampilkan eh, satu atau tiga kolom data dari misalnya total data mahasiswa itu ada 19 gitu ya. Nah, ini hanya ditampilkan tiga kolom saja, dia tetap harus akses ke namanya hak akses, ya, hak akses tertentu. Hak akses mahasiswa biasanya desainnya beda dengan hak akses dosen, hak akses admin dan lain sebagainya. Dan ini tanya kita masuk, ya. Nah, ini kalian lihat database server, ya. Dia menggunakan server MySQL. Di dalamnya dia ada web servernya. Dia menggunakan Apache. Nah, bentuknya seperti ini, Bu. Iya, ini server, ya. Masih server di localhost, ya. Standalone. Nah, kemudian misalkan Anda mau membuat aplikasi sistem informasi asuhan keperawatan, gitu ya, maka akan terlihat nih database sistem informasi asuhan keperawatan. Nah, ini masih yang sederhana. Jadi asuhan keperawatan digambarkan entitasnya ada kamar, pasien, penyakit, sama record kesehatan, misalnya seperti itu, atau rekam medis, gitu ya. Hanya empat ini. Nah, Nah, dia untuk asuhan keperawatan, jadi mau dirawat di kamar berapa, penyakit apa pasiennya, rekam medisnya seperti apa, itu ya. Nah, misalkan entitas kamar. Nah, kalau kalian lihat di sini ada data-data, ID kamar, ada ID-nya, misalkan mau ID kamar yang masuk ICU atau ID pasiennya, kemudian tanggal masuknya, tanggal keluarnya, ada harga. Nah, kalau mau tahu struktur tabelnya, bisa dilihat. Nah, ini struktur tabel di dalam database seperti ini. Ada di kamar, di pasien, tanggal masuk, tanggal keluar, atau harga. Nah, ini masih sederhana pertama.
Contoh misalkan Anda membuat aplikasi e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini agak lebih lumayan ya, ada 16 tabel entitas ya atau file, 16 file. Nah, ini kalau misalkan ada apa ada data customer yang beli siapa pelanggannya. Kemudian customernya melakukan order, ya masukkan ke keranjang. Kemudian customer melakukan payment. Sudah payment enggak? Siapa aja yang payment, ya kan ya. Ada data customer, ada data office, kemudian ada data order, order detail, payment, ada data produk, gitu ya. Misalkan saya cek di data produk. Nah, kalian lihat datanya, ya tadi masih ada 16 file aja. Nah, di dalam produk itu otomatis tampilannya seperti Excel. Nah, ada produk code, artinya ID produk, ya, identitas produk ya, ID produk. Ada nama produk, ada produk lainnya, kemudian skillnya, kemudian ada produk vendor, suppliernya dari mana, ada description of produk, gitu ya, description masing-masing produk, kemudian ada jumlah stok produk, kemudian ada harganya, dan seterusnya. Nah, biasanya yang ditampilkan di dalam aplikasi seperti Shopee ataupun Tokopedia kan hanya produk name, harga, dan lain sebagainya. Harga jual ya, harga jual, bukan harga beli ke suppliernya. Nah, tapi di dalam datanya sebenarnya ada harga suppliernya siapa, kemudian eh, apa namanya harga stoknya itu berapa, ya itu ada di dalamnya. Nah, sama pasti diminta kalau untuk data tabel produk. Nah, ada gambaran terkait yang namanya atribut. Jadi ada produk ID, produk name, produk line, produk skill, produk vendor, description, sama stok, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Itu untuk database e-commerce. Untuk desainernya, gitu ya. Nah, kalau kalian lihat, nah ini gambarnya tabel-tabel, tabel-tabel berelasi. Contoh misalkan, tuh, tuh kan kelihatan relasinya ya. Nah, ini masih 16 ya, 16 tabel. Belum serumit yang namanya apa namanya SIM RS. Oh, SIM RS itu lebih rumit lagi. Karena apa? Tabelnya yang dibutuhkan pasti lebih banyak, tidak seperti e-commerce dia. Lebih banyak. Ya, kelihatan ya. Nah, kalau di satu-satu ada 16 harus dijejer-jejer supaya kelihatan apa relasi-relasinya. Nah, bagaimana dengan SIM RS ya? SIM RS itu lebih rumit lagi. Sebenarnya ini database SIK. Nah, ada admin, ada akun bayar, akun penagihan piutang, ambil dan kes, gitu ya, antrian apotik, gitu ya, antrian lab, gitu ya, antrian loket, persetujuan rawat inap, asuransi, ada fasilitas, ada audit kamar jenazah, ada audit bla bla bla, gitu ya, ada bahasa pasien, kemudian ada bayar operasi, ada non medis, ada bayar, ada berkas pegawai bawaannya, ada biaya harian, biaya sekali, biaya pegawai, gitu ya, booking operasi, booking periksa, ada booking registrasi, ada misalnya data BPJS, ya, kemudian ada informasi catatan observasi, ada catatan pasien, catatan perawatan, catatan persalinan, ada dapur supplier, ya, ada dapur riwayat barang, ada data barang, data supplier. Seperti ini data-datanya itu ya, ada data triase ya, kalau misalnya masuk ke triase IGD itu ya, kemudian ada data piutang, data obat, data permintaan, ada deteksi, ada diagnosa pasien gitu ya, ada diagnosa pasien apa ini. Nah, ini kan misalnya ini ada data kode pasiennya, relawan-relawan baru gitu ya. Nah, ini A15A20 ini nyambung kemana gitu ya, itu tabel tabel diagnosa seperti itu.
banyak. Nah, ini 250 tabel, Bu. Oh, belum tentu 250 tabel tapi kali 4. Hmm. Ini masih ada INACI BG, ICD-9. Ya. Kamu udah tahu belum? Anu, ICD-9, ICD sama INACI BG belum? Ada kode, kode masing kode, ada deskripsi panjang, deskripsi pendek. Nah, mau lihat data pasien, Bu. Nah, ada klaim, ada inventaris, ada jadwal, ada nggak pasien? Pasien, pasien, parkir pasien. Nah, ini. Nah, tuh ada data pasien banyak kan? Nah, ada nomor rekam medis, ada nama pasien, nomor KTP, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, status nikah, kemudian keluarga, golongan darah, pekerjaan. Nah, ini belum data-data yang lainnya, misalnya data kondisi vital pasien ya, dan lain sebagainya. Ini banyak ya. Nah, bagaimana Bu dengan kalau yang satu tadi itu ya satu page itu aja 250, kalau misalnya sampai 4 page itu ya. Nah, ini sampai sini aja berapa nih? Ini 250 tabel, page 2. Berarti bisa ada 1000 tabel gitu ya. Coba kita lihat desainernya. Nah, ini masih entitas-entitas ya atau objek-objek ya yang digambarkan. Satu tabel itu satu entitas atau satu objek. Di mana di dalam satu tabel misalkan pasien itu ada atribut-atribut gitu ya. Karena banyak loadnya, tabelnya pasti banyak. Nah, tuh banyak sekali ya. Ini ada 1000 tabel di sini. Ya, kalian kelihatan nggak di sini nih? Ini ada relasi ini di sini. Tuh, nggak kelihatan ya. Tumpukan, tumpukan. Tuh, nah, belum keluar semua nih masih. Bukan, coba. Kan pasti ada dendanya karena ada di dalam di baliknya nih ya. Tuh, kan. Nih bisa kelihatan ya. Nih satu, nih dua, kode dokter. Nah, nanti dia akan terhubung ke tabel dokter. Nyari tabelnya ya satu-satu. Tabel dokternya di mana? Penyimpanan darah, transfer pasien. Ya, sebanyak itu ya. Jadi, apa, kelihatannya ribet dan ruwet. Oleh karena itu, biasanya orang database, sebelum dia menggambarkan masuk ke dalam database, dia pasti menggambarkan perancangan sistemnya dulu di dalam entitas-entitas itu. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini masih sederhana ya. Kalau yang tadi harus 1000, maka dia akan menggambarkan masing-masing menambahkan entitas masing-masing di sini. Nah, entitas kemudian digambarkan relasinya mau butuh apa. Oh, tadi ada BPJS, oh tadi ada ICD, oh ada INASI BG, oh ditambahkan lagi. Nah, itu harus dipetakan untuk relasi-relasinya. Misalkan dari rekam medis, butuh tahu rekam medis itu dia penyakit apa, kemudian penyakitnya itu ICD berapa, kemudian INAS BG-nya harus seperti apa, sesuai urutan SOP di Kemenkes. Nah, itu harus ditumpuk bla 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 bla.
Oleh karena itu, pasti kerjasamanya dengan pembuatan sistem informasi itu adalah dengan IT engineering. Entah itu IT engineering untuk programmer programmer web atau programmer mobile apps gitu ya. Nah, sama untuk programmer database karena ini biasanya beda-beda sendiri gitu ya. Nah, itu menggambarkan masing-masing beda. Kenapa kalau misalnya langsung cemplang cemplung cemplang cemplung, datanya itu biasanya tidak terstruktur. Misalnya ya dengan keruwetan sistem yang seperti itu ya tidak struktur itu membuat eh, aplikasinya pasti ini ya apa namanya tidak terikut entitas apa aja yang harus dimasukkan gitu ya. Tapi kalau di awal sudah ada gambaran ya, nah kebanyakan yang digunakan itu model relasi database relasi yang seperti ini. Nah, apakah Bu kalau misalnya database-nya itu unstructured seperti video, image dan lain sebagainya. Nah, ini ada sendiri database untuk penyimpanan file-file video. Biasanya penyimpanannya itu biasanya dalam bentuk folder-folder menggunakan database NoSQL ya. Nah, saya lanjutkan untuk materi berikutnya. Jadi Anda sudah tahu bagaimana bentuk database ya. Nah, kalau operator itu biasanya tidak berkecimpung di lebih teknisnya, tapi lebih cara misalkan entry datanya, memasukkan data ke dalam database-nya sesuai dengan item-item atributnya, gitu ya. Contoh misalnya kalau saat ini kita belajar clinical management system, maka biasanya memasukkan data-data klinisnya pasien, data deskripsi, kemudian nomor BPJS-nya dan lain sebagainya. Gitu ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi untuk materi database sudah oke. Kita lanjutkan ke clinical management system. Jadi di sistem informasi klinis atau SIK ini merupakan perangkat lunak yang biasanya digunakan di rumah sakit ya dan klinik untuk mengolah informasi kesehatan pasien ya. Misalkan data pasien, data klinis pasien, data rekam medis, data resep pengobatan yang digunakan oleh pasien, kemudian hasil tesnya. Nah, di dalam sistem informasi klinis ini memungkinkan staf medis untuk mengakses secara cepat tepat gitu ya informasi pasien tersebut. Jadi otomatis kalau misalnya dia butuh hasil lab ya dia bisa mengakses eh, hasil lab pasien tersebut gitu ya. Gunanya apa? Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan medis ya supaya data yang tercatat itu bisa diketahui intinya riwayat pasien secara klinis itu seperti apa. Itu untuk sistem informasi klinisnya. Nah, bagaimana sejarah evolusi sistem informasi klinis? Jadi diawali mulanya muncul di tahun 1960-an. Ini fokus pada pengelolaan data pasien dari riwayat penyakitnya, kemudian pencatatan pengobatan. Nah, sistem ini biasanya disebut sebagai sistem informasi rumah sakit SIR gitu ya. Bentuknya seperti ini, form gitu ya. Kemudian ada era komputerisasi di mana di tahun 1980-an penggunaan komputer di bidang kesehatan itu meningkat. Jadi SIK-nya mulai diintegrasikan untuk berbagai fungsi misalkan penjadwalan, penagihan, manajemen stok ya, di mana untuk mengetahui oh kira-kira stok obat itu berapa gitu ya. Oh, data pasiennya real time-nya bagaimana, efisiensi rumah sakitnya. Nah, tapi masih sebatas sederhana yang biasanya kalian lihat dalam bentuk apa eh, web, tapi webnya itu masih belum terhubung seperti apa namanya ya, teleconference, telemedicine dan lain sebagainya. Nah, ini muncul di abad 21 era digital yang sistemnya sudah kompleks dan bisa terintegrasi antara sistem yang satu dengan yang lainnya. Dikenal adanya era internet, internet kabel, ya, ada mobile gitu ya. Jadi orang mau menggunakan web, menggunakan laptop, menggunakan eh, Android, menggunakan iOS gitu ya. Itu bisa perangkat mobile mengakses data pasien dari mana saja. Nah, sistem eh, informasi klinis ini itu memiliki fitur-fitur yang
canggih, misalkan analytical data, kemudian ada telemedicine, ada interoperability gitu ya di dalam sistem informasi klinis. Nah, manfaat penggunaan dari sistem informasi klinis biasanya untuk apa? Untuk peningkatan efisiensi dan keakuratan. Jadi misalkan di dalam sistem informasi klinis, dia memfasilitasi alur kerja yang lebih efisien dengan otomatisasi tugas-tugas administratif, ya. Di mana data-data pasien, karena kalau sistem informasi klinis kan memang fokusnya itu ke data-data pasien, pasien itu ya, data-data klinisnya. Jadi akurat nggak catatan medisnya. Kemudian ketika ada sesuatu yang darurat, itu bisa diambil keputusan yang klinis yang lebih baik, gitu ya. Kemudian di dalam sistem informasi klinis itu ada peningkatan kolaborasi antar tenaga medis. Jadi karena datanya bisa terpusat, kemudian memungkinkan tim medis itu berbagi informasi secara real time, terutama untuk koordinasi perawatan pasien atau penanganan tindakan urgent, gitu ya. Nah, penggunaan lainnya itu untuk pengambilan keputusan klinis yang lebih baik, di mana di dalam sistem informasi klinis dia menyediakan data, analisis data yang komprehensif yang memungkinkan dokter untuk menganalisis, mengidentifikasi tren pola data pasien ini harus seperti apa keputusannya, ya. Contoh misalkan, dokter, ah, tiba-tiba ada perawat nih, ada kepala perawat, dokter untuk pasien A, dia eh, mengalami pendarahan gitu kan. Dia menghubungi dokter kandungannya, kebetulan pasien ini punya riwayat kista gitu kan ya, ada riwayat kista, sedang menderita ada tumor di kistanya, ada. Nah, dia menghubungi dokter, dokter coba tampilkan rekam medisnya, dokter uh, obstetrik itu lihat datanya, oh ada peningkatan. Nah, itu karena ada analitik datanya, dia melihat peningkatan dalam 1 minggu itu meningkat misalkan 20% peningkatan pembesaran tumornya, itu kan ya. Dan dokter itu bisa komunikasi teleconference dengan si suster. Oke, tolong hubungi segera dokter anestesi, kemudian dokter penyakit dalam untuk minta persetujuan operasi eh, 2 jam lagi. Bisa tidak? Tuh. Nah, si suster ini, kepala perawat ini, dia akan menghubungi rekanan eh, tenaga medis profesionalnya, yaitu dokter anestesi dan dokter penyakit dalam. Nah, ketika telekonferensi, semua dokter anestesi pasti mencari, Mbak, saya belum tahu data rekam medis pasien A ini. Tolong tampilkan, tampilkan. Nah, ketika ditampilkan, dokternya yang satunya masih ada di Sidoarjo, yang satunya masih ada di Rungkut, yang satunya masih ada di area Wonokromo. Ketemunya nanti misalnya di Jembusari, itu ya. Nah, di dalam perjalanannya mereka mempelajari data-data rekam medis masing-masing, gitu ya. Nah, oke, Mbak lihat riwayat sebelumnya, apakah ada data lab alergi? Ya, alergi dari pasien, ya, dicek di data lab, langsung dimunculkan. Yang satu, dokter kandungannya bilang, Mbak, tolong hubungi juga untuk ruang operasi. Apakah ada ruang operasi yang kosong? Ada, Bapak. Informasi ruang 7 kosong, itu kan. Segera pesankan inden kamar dan lain sebagainya untuk perlengkapannya harus lengkap. Kita lagi perjalanan menuju ke rumah sakit, misalnya. Dan dalam dokternya itu dokter mempelajari semua data-datanya. Nah, dengan bantuan analitis analytical data dan lain sebagainya, dia mempelajari sistemnya. Kemudian ada satu dokter, wait, itu ada data rekam medis terkait alergi. Ternyata pasien ini punya alergi lateks tuh ya. Nah, akhirnya konfirmasi semua pengambilan keputusan bahwa tolong semua peralatan yang ada di ruangan itu untuk yang terbuat dari bahan lateks diganti semua. Jadi sarung tangan, eh, apa namanya itu, baju operasi, ganti semuanya, termasuk sampai di dalam peralatan dan perlengkapannya. Nah, ini salah satu contoh ketika penggunaan sistem informasi klinis bisa didiskusikan dengan berbagi informasi secara real time, ya, terkait koordinasi apa yang harus dilakukan pada saat perawatan di dalam pasien sebelum operasi, ya pre-operasi, saat operasi atau bahkan pasca operasi, gitu ya. Nah,
Apa komponen utama yang ada di dalam sistem informasi klinis ya? Yang pertama, modul pasien. Di mana di modul ini dia menyimpan data demografis pasien ya, sedetail itu. Kemudian ada catatan riwayat medis pasien itu kunjungan berapa kali, kunjungannya ini yang keberapa, kemudian akses tumornya dari yang ketahui sampai beberapa kali itu ya. Nah, bagi dokter pasti melihat ya, misalnya dia dokter bedah gitu ya. Nah, dia akan melihat letaknya di mana dan lain sebagainya. Ini bisa lebih terkondisikan. Tidak lagi misalkan ada pasien mau operasi, itu prosesnya lama. Yang satu dokter, misalkan dokter apa kandungan tadi minta anu cek darah lengkap gitu. Nah, terus itu pasiennya. Kemudian dokter anestesi coba cek alergi, cek lengkap, tes darah lagi, coblos lagi satu gitu kan ya. Kemudian minta lagi dokter ahli bedah juga tak dicoblos lagi gitu ya, di dalamnya. Nah, otomatis pasiennya itu mengalami pengambilan darah 3 kali ya, yang berbeda-beda untuk dokter-dokter yang berbeda. Nah, ini terlalu lama prosesnya. Jadi eh, dengan adanya catatan rekam medis dan akses lab yang lebih mudah, langsung real time, ketika dia melihat, oh pasien sudah pernah dokter kemarin sudah diambil darahnya gitu kan. Nah, coba tampilkan. Nah, ketika ditampilkan itu bisa melihat antara dokter kandungan, dokter bedah atau dokter ini apa tadi penyakit dalamnya, kemudian ada dokter anestesinya. Dia bisa melihat catatan eh, medis dari sisi pasien itu ya dan pengobatan apa aja yang sudah diterimanya supaya tidak salah atau tidak kontradiksi itu ya. Kemudian di dalamnya ada modul perawatan. Di dalam modul ini mencatat semua prosedur medis, obat-obatan sama hasil tes. Jadi staf medis dapat memberikan informasi mudah struktur melalui modul perawatan ini. Kemudian ada juga modul administrasi. Jadi modul administrasi ini mengetahui jadwal janji temu pasien, kemudian pasien itu memesan kamar apa aja gitu ya. Kemudian tagihan yang dibayarkan oleh pasien. Nah, ini bisa terlihat di dalam modul administrasi termasuk membantu proses administrasinya bisa lebih efisien. Kemudian ada juga modul lab dan radiologi. Jadi modul ini menyimpan hasil dan mengelola hasil tes laboratorium dan juga hasil tes radiologi gitu ya, di mana datanya ini bisa diakses oleh staf medis dan juga pasien itu sendiri ya. Nah, oleh karena itu sistem informasi klinis ini harus terintegrasi dengan sistem sistem lainnya, misalkan dengan SIM RS ya atau CRH. Nah, ini memungkinkan data pasien komprehensif termasuk informasi demografis, riwayat medis gitu ya, termasuk untuk koordinasi asuhan keperawatan yang nanti akan diterima oleh pasien tersebut gitu ya, dengan keputusan-keputusan klinis yang tepat yang dilakukan oleh para tim medis profesional tadi. Kemudian karena harus cepat, tepat dan segera gitu ya, ini bisa terintegrasi dengan sistem informasi laboratorium gitu ya, sehingga bisa mengotomatiskan pemesanan, pelacakan tes laboratorium, bahkan menerima hasil langsung rekam medis elektroniknya. Jadi ini membebaskan birokrasi itu istilahnya ya, kalau sudah terintegrasi. Jadi mengoptimalkan alur kerja laboratorium dan akses real time-nya kepada dokter-dokter yang menangani pasien tersebut. Kemudian langsung terkonek juga integrasi yang dibutuhkan adalah sistem penagihan. Jadi ketika selesai itu ya, sistem penagihannya itu otomatis masuk untuk memudahkan proses klaim, memudahkan membantu rumah sakit mengelola keuangan, gitu ya, pembayaran tepat waktu, dan meningkatkan akurasi penagihan serta mengurangi kesalahan, gitu ya. Jadi kalau kalian lihat itu memang eh, kadang di rumah sakit itu ada SIM RS sendiri, ada juga SIM klinis sendiri gitu ya. Tapi mereka harus terintegrasi datanya supaya kalau misalnya mendaftar kan biasanya di
di rumah sakit kan di SIM-RS. Nah, di SIM-RS itu ada antrian poli dan lain sebagainya, ada data ID rekam medis dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan digunakan dalam satu sistem gitu ya, sistem klinisnya masuk gitu ya. Ketika dipakai teleconference dan lain sebagainya, kadang eh, aplikasi SIM-RS ini tidak bisa digunakan karena apa? Buffering gitu ya. Jadi kalau misalkan tiap hari ada pasien yang mendaftar, dia 700 sampai 1000 pasien gitu ya, masuk ke rumah sakit itu, pendataan dan lain sebagainya, inputkan registrasi, inputkan login dan password dan sebagainya, kemudian akses ke layanan dan lain sebagainya, disamakan dengan akses teleconference, Zoom dan lain sebagainya, lemot nanti. Ya, karena kadang sistem informasi klinis itu emang khusus untuk bypass ke satu-satu masing-masing. Tapi di dalamnya ini pasti ada perizinan pertama. Kalau misalkan Bapak apakah bersedia karena Bapak ini eh, untuk kondisi mendadak ini karena untuk perawatan khusus penyakit A, B, C, D gitu ya, urgensinya memang sangat tinggi. Nah, ditanyakan apakah pasiennya itu bersedia apabila rekam medisnya itu diakses oleh tim medis profesional, terutama dokter-dokter yang berwenang untuk perawatannya dia. Jadi dia tidak diberikan aksesnya tidak akan disebarluaskan, rekam medis tidak disebarluaskan kecuali dengan orang-orang yang berkepentingan. Misalkan tiba-tiba kayak seperti tadi ya, ada kondisi medis tiba-tiba pasien ini kan tidak pernah konsultasi dengan dokter anestesi gitu kan. Tapi dokter anestesi butuh data itu ketika dia harus melakukan tindakan operasi gitu kan. Nah, contoh-contoh seperti itu. Jadi di awal tuh sudah diinformasikan kesediaan pasien untuk masuk ke sistem informasi klinis. Karena ketika koordinasi bla bla bla, nge-Zoom dan lain sebagainya, nah kalau misalnya digabungkan, ini berat ini sistem sistem bisa-bisa sistem informasi SIM-RS-nya dengan 1000 pasien per hari ya, bisa juga sebulan tuh bisa akses banyak pasien. Nah, ini lemot nanti akhirnya. Nah, sehingga ketika ada perawat yang mau memasukkan atau mendaftarkan pasien atau bahkan mencatat diagnosis pasien di SIM-RS, terkendala. Ya, terkendala loadingnya lemot, internetnya lambat dan lain sebagainya. Nah, ini yang sangat-sangat eh, apa namanya diantisipasi. Jadi biasanya sistem informasi klinis itu memang sendiri, gitu ya. Kenapa? Karena sistem informasi klinis itu perannya itu adalah untuk akses cepat ke data pasien. Kemudian dukungan pembuatan rencana perawatan, asuhan keperawatan, ini lebih cepat dikonsumsi terkait misalkan apa personalisasi terhadap pasien. Misalnya pasien ini kondisinya tadi ya penyakitnya tumor gitu ya. Nah, riwayat medis obat-obatan yang dikonsumsi, kemudian setelah operasi, pasca operasi itu harus memilih terapi yang tepat gitu ya, terapi pengobatan atau bahkan apa terapi mental mungkin ya, ada mental kejiwaan gitu ya. Ya itu juga bisa dilakukan di sistem informasi klinis ya. Nah, standarisasi data dan interoperability di dalam sistem informasi klinis pastinya di dalamnya harus konsisten terkait pengumpulan, penyimpanan, sama pertukaran informasi. Dan diinformasikan kepada pasien sebelumnya bahwa datanya aman di sistem informasi klinis ini. Kemudian ada interoperability yang memungkinkan bahwa sistem klinis ini bisa berkomunikasi secara lancar real time, gitu ya. Jadi datanya ya tidak buffering dan lain sebagainya untuk efisiensi layanan kesehatan, terutama pelayanan terhadap pasien, ya. Nah, terkait privasi dan keamanan data di sistem informasi klinis, ini kebijakan privasinya harus memiliki kebijakan privasi yang ketat, ya, sehingga eh, di situ terurai SOP misalkan untuk pencegahan akses yang tidak sah, penggunaan atau pengungkapan data pasien, di mana biasanya sistem kebijakan privasinya itu harus diinformasikan ke pasien, ada persetujuan pasien, dan diinformasikan ke staf-staf medis yang berwenang. Ya kayak tadi misalnya yang bisa memesan dan lain sebagainya itu supervisor perawat gitu kan. Kemudian ada teknologi keamanan yang canggih gitu ya. Jadi di dalam sistem informasi klinis dia ada
teknologi keamanan atau enkripsi gitu ya untuk melindungi data pasien. Jadi ada apa autentifikasi enkripsinya, ada passwordnya, ada pengontrolan akses gitu ya, ada audit trailnya gitu ya untuk mengatasi eh, keamanan dari ransomware atau virus-virus yang lain atau keamanan yang muncul misalkan ya dari beberapa pihak gitu ya. Ya, contohnya misalnya terkait kebijakan yang dirawat ini adalah presiden. Nah, itu kan keamanannya harus harus apa? Private-nya harus harus ketat banget gitu ya. Kemudian adanya pengembangan personel otomatis dengan sistem informasi klinis gitu ya. Nah, ini cara penggunaan termasuk kebijakan privasi, prosedur keamanan data, kemudian termasuk pengaksesan data-data eh, klinis pasien gitu ya. Nah, ini perlu adanya pelatihan-pelatihan terhadap ya tenaga medis profesionalnya gitu ya untuk mengetahui best practice yang harus dilakukan di dalam sistem informasi bisnis itu seperti apa. Kemudian komunikasi yang jelas, otomatis harus tahu, pasien harus tahu prosedur keamanan datanya, kebijakan privasi, kemudian cara mengakses sistem informasi klinis, gitu ya. Nah, ini komunikasi yang jelas tetap dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan antara pasien dan penyedia layanan, terutama untuk layanan di sistem informasi klinis. Tantangannya apa dalam implementasi di sistem informasi klinis, gitu ya? Tantangannya itu integrasi dengan sistem yang lama. Jadi kadang ketika integrasi misalkan harus integrasi dengan tadi ya bagian modul keperawatan atau modul penagihan ya atau bahkan dengan modul laboratorium ya kan harus koneksi dengan sistem informasi manajemen laboratorium atau kalau misalnya dengan farmasi ya berarti ada sistem informasi manajemen obat gitu ya. Nah, ini membutuhkan upaya dan infrastruktur yang besar supaya data atau akses ke masing-masing tersebut ini dapat berjalan dengan baik, ya. Kemudian di dalam SIK pun tantangannya ada interoperabilitas, ya. Ya, misalkan standarisasi data, protokol komunikasi bahkan eh, menu untuk obat yang bisa digunakan ketika mengakses data-data tersebut. Karena kalau misalkan ada tindakan medis mendadak kan semua yang dibutuhkan kan obat, alat dan bahkan darah gitu ya, darah pun kesediaan darah itu ada tidak itu ya, terutama untuk saat-saat urgent seperti tadi tindakan operasi itu ya. Kemudian biaya. Nah, kenapa biaya termasuk? Karena implementasi SIK terutama untuk integrasi data, investasinya itu sangat besar, termasuk dari infrastruktur hardware-nya. Kemudian software-nya tadi, pelatihan-pelatihan yang harus diketahui oleh setiap masing-masing apa tenaga medis gitu ya, tenaga medis baik dokter, perawat dan lain sebagainya. Dan dari pihak top manajemen rumah sakitnya itu perlu mempertimbangkan ROI, gitu ya, Return of Investment, dan memastikan bahwa investasi mereka itu sepadan dengan keuntungan yang akan diperoleh ketika mereka menggunakan sistem informasi klinis. Ya. Nah, bagaimana dengan eh, pelatihan dan adopsi sistem informasi klinis, gitu ya? Nah, pertama dibutuhkan adanya pelatihan awal. Jadi setiap tenaga kesehatan, baik tim medis dokter ataupun tim medis perawat ataupun ahli gizi dan lain sebagainya, ini perlu mendapatkan pelatihan yang komprehensif terkait dengan penggunaan sistemnya. Kemudian ada dukungan berkelanjutan karena tidak hanya diberikan pelatihan cuma sekali, tapi ada eh, timelinenya itu ya untuk kesuksesan penggunaan sistem informasi klinis ini. Jadi bantuan teknis, kemudian pelatihan tambahan ini diperlukan untuk mengatasi kesulitan ketika menggunakan sistem informasi klinis. Kemudian promosi dan motivasi. Nah, promosi ini untuk membangun budaya positif terhadap sistem. Jadi mereka tidak merasa terbebani, tapi merasa dibantu untuk akses apa praktek-praktek klinis yang lebih cepat, tepat gitu ya. Jadi tidak disibukkan dengan model administrasi, form-form, dan lain sebagainya. Nah, itu ketika menggunakan sistem informasi klinis. Jadi pelatihannya itu mencakup beberapa aspek, misalkan pengenalan sistem, penggunaan fitur, penerapan di dalam praktek klinis. Jadi sesi pelatihan untuk yang tambahan-tambahan dan bantuan teknis lainnya, ini bisa mengatasi kesulitan dan meningkatkan keterampilan
bagi tenaga medis profesional. Nah, tadi di dalam sistem informasi klinis, mereka otomatis ada analytical data gitu ya di dalam sistem informasi klinisnya. Nah, analytical data ini untuk mengoptimalkan perawatan dan meningkatkan efisiensi operasional, di mana analytical data itu memang sangat membantu sekali ketika mengidentifikasi pasien-pasien yang beresiko tinggi. Ya, misalkan untuk mendeteksi penyakit tertentu, memprediksi kira-kira hasil perawatan atau asuhan perawatan selama 10 hari ini seperti apa, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Jadi otomatis ya butuh A keluar A, butuh B keluar B gitu ya. Jadi misalkan mendadak butuh eh, darah, transfusi darah dan lain sebagainya itu cepat. Nah, ada identifikasi juga area untuk perbaikan di dalam layanan kesehatan dengan memanfaatkan analytical data gitu ya dari rumah sakit atau top manajemennya ini bisa meningkatkan perawatan pasien, mengurangi biaya, tapi bisa meningkatkan kepuasan pelanggan atau kepuasan pasien tersebut ketika memperoleh layanan eh, dari sistem informasi klinis. Nah, di dalam sistem informasi klinis juga ada telemedicine. Jadi, karena dia terintegrasi gitu ya, dia bisa menghadirkan perawatan jarak jauh yang efektif. Jadi, pasien bisa berkonsultasi dengan dokter melalui video conference gitu ya, berbagi data kesehatan, menerima resep elektronik gitu ya, walaupun jaraknya jauh. Nah, biasanya SIK ini menggunakan platform yang terpusat gitu ya untuk menyimpan, mengakses informasi medis sehingga komunikasi antara dokter dan pasien itu lancar ya. Nah, integrasi telemedicine ini gitu ya memungkinkan ada monitoring pasien dan pasien bisa lebih aktif karena dia tidak khawatir ketemu dengan dokternya tersebut, dokter yang menangani itu ya. Misalkan mereka berada di beda daerah atau berada di beda kota atau bahkan di beda negara gitu ya. Dokternya bisa memantau data vital pasien secara real time, mendeteksi apabila ada perubahan data-data atau pola penyakit gitu ya, atau bahkan memberikan batas interferensi yang sesuai dan tepat waktu. Jadi untuk meningkatkan akses perawatan buat semua pasiennya. Nah, biasanya yang model seperti ini telah digunakan contohnya adalah rumah sakit di Korea gitu kan ya kamu tahu bahwa saat ini orang lebih sering dan banyak itu ya ingin operasi plastik dan lain sebagainya. Nah, apakah mereka harus standby selama setahun di Korea? Tidak, biasanya mereka ada waktu operasi misalkan tanggal 20. Nah, itu ada pre-operasi mereka ke Korea, kemudian 1 minggu di Korea atau 2 minggu di Korea, kemudian kembali lagi ke misalnya ke Indonesia gitu ya. Nah, ketika dalam prosesnya penyembuhan operasi plastiknya, misalkan mereka merasa ada merah-merah dan lain sebagainya, ternyata mereka eh, punya timbul yang dulunya tidak ada alergi gitu ya, terkait pengobatan dan lain sebagainya. Nah, itu ada telekonferensi antara dokter dengan pasien tersebut. Ya, dokternya bisa mengamati dan memberikan pantauan dengan jarak jauh, ya, konsultasi melalui video conference, sehingga bisa meresepkan pengobatan atau perawatan yang harus dilakukan oleh si pasien ya untuk menjaga hasil operasi plastiknya itu halus misalnya seperti itu. Dan ketika ada perubahan terhadap misalkan ternyata mereka alergi dengan apa sesuatu misalnya eh, ini apa namanya bahan-bahan yang digunakan gitu ya saat operasi dan lain sebagainya. Nah, ini bisa ada perawatan khusus gitu ya yang diberikan oleh dokter eh, di Korea kepada pasiennya. Nah, ini biasanya sistem informasi klinis lebih banyak eh, ada dan digunakan oleh negara-negara maju seperti itu. Nah, ya, peran sistem informasi klinis untuk memperbaiki kualitas perawatan di dalam asuhan perawatan. Yang pertama adalah peningkatan akurasi diagnosa. Jadi, diagnosanya karena dia bisa cepat mengakses data pasien, rekam medis, catatan obat, kemudian hasil tes lab gitu ya, kemudian hasil tes urin gitu ya. Dia bisa membantu diagnosis dokter secara tepat, terutama kalau misalnya ada AI-nya gitu ya.
Kemudian ada koordinasi perawatan yang lebih baik, walaupun mereka berada di posisi jauh-jauh, gitu ya, tidak berada di satu tempat, bahkan mereka sama-sama melihat satu sistem, gitu ya, dan bisa melakukan langsung koordinasi secara real, gitu ya, terkait keilmuan masing-masing tenaga medis profesionalnya. Nah, otomatis pasien merasa senang dan puas karena apa? eh, Aksesnya mudah, mereka tahu riwayat apa aja dan obat-obatan apa aja yang telah diberikan pada dirinya, ya, ketika masa proses perawatan. Nah, tantangan peluangnya otomatis ya tadi ya, infrastruktur, biaya yang mahal, ya. Dan kalau misalkan di negara berkembang, diharapkan tuh ada investor yang bisa membantu untuk mengatasi kurangnya pembangunan sistem informasi klinis, terutama misalkan infrastruktur teknologinya kurang memadai, kurang resource-nya, kemudian kurang kesadaran pemanfaatan terkait dengan SIK, gitu ya. Nah, tapi mereka juga mengetahui bahwa investasi yang dibutuhkan untuk membuat sistem informasi klinis itu memang besar, ya. Kemudian model adaptasi, dia mengadaptasi teknologi atau kebutuhan secara lokal. Jadi misalkan implementasinya di dalam model SIK ini terdesentralisasi. Jadi melibatkan beberapa ahli kesehatan, gitu ya, eh, dan masyarakat, ya, untuk menjangkau pendekatan secara komunikatif, gitu ya, dan solutif, gitu ya. Walaupun, gitu ya, tidak semuanya langsung dari kompleks satu gitu, tapi bertahap. Ya, biasanya di negara berkembang seperti itu. Jadi jangan kaget kalau misalnya Anda di mana itu namanya, di rumah sakit, ya, di negara-negara berkembang, kok masih pakai kertas tuh? Kenapa isian isian clinical pathway-nya masih menggunakan kertas, mengisikan dan lain sebagainya itu ya. Nah, ini memang ada beberapa karena mereka belum bisa untuk menyediakan istilahnya itu sistem informasi klinis yang seperti di negara-negara maju gitu. Dan di masa depan, sistem informasi klinis itu teknologinya semakin canggih dalam artian ada AI-nya. Jadi ada informasi klinis yang bisa membantu dokter atau tim medis profesional lainnya untuk menganalisis data pasien, memprediksi hasil perawatan, dan eh, dokter bisa membuat keputusan klinis. Contoh misalkan, kalian tahu film Iron Man? Iron Man? Ya, Iron Man. Iron Man tuh punya yang namanya Jarvis tuh ya. Jadi dia misalkan butuh apa-apa, Jarvis tolong cek posisi di ini di mana gitu kan. Tolong hubungi, langsung menghubungi kan temannya. Nah, itu sama seperti dokter. Ketika dokter berkata, Jarvis tolong tampilkan rekam medis pasien A, gitu kan. Ya, bisa diprediksi, identifikasi kalau misalkan pembesaran di dalam tumornya itu dalam 1 minggu ke depan seperti apa, ya peningkatan akan menjadi 20%. Wah, kalau begitu, kira-kira ini ya, apa namanya, eh, masa waktu, misalnya masa waktu untuk hidup dan lain sebagainya itu perkiraannya berapa gitu kan? Ya sekitar 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Berarti harus dilakukan segera operasi. Ya, nah itu komunikasinya dengan AI robot tadi, ya, Jarvis itu. Nah, bahkan kalau misalnya perawat ya, nah, itu ada robot yang membantu untuk misalkan memasang atau melakukan scanning gitu ya. Misalkan eh, dia menampilkan ini ya, tahu tahu filmnya Big Hero 6 gitu ya, ya, Hero gitu ya. Nah, itu kan ada namanya BMAX tuh ya, personal assistant tuh ya, healthcare companion gitu ya. Nah, itu modelnya seperti itu nantinya eh, ketika sudah menambahkan tren masa depan teknologi AI gitu ya, Siri dan lain sebagainya. Nah, dia menyebabkan interoperabilitas yang lebih luas gitu ya, karena dia bisa terintegrasi ke sistem-sistem lain, bahkan tidak hanya di dalam satu rumah sakit, bahkan di rumah sakit di kota-kota yang lain gitu ya, bisa diakses. Nah, ini pasti butuh internet yang cepat, aliran data yang lebih lancar, peningkatan efisiensi. Dan pengalaman pasiennya ini bisa dipersonalisasi, ya.
Jadi pasiennya bisa mengakses sendiri, dia tahu jadwal dia harus next kunjungan itu tanggal berapa. Kalau misalnya dia lupa, ada alarm pengingatnya gitu ya, komunikasi ke melalui portal pasien atau portal platform yang disediakan gitu ya untuk diakses oleh pasien. Nah, bagaimana dengan aspek hukum dan etika sistem informasi klinis? Ya sama seperti tadi ya, harus diinformasikan kepada pasien gitu ya. Nah, privasi data pasien itu sebenarnya regulasinya itu eh, seperti di Amerika Serikat ya ada HIPAA, di Eropa ada GDPR yang harus ditaati. Kalau di Indonesia ya sesuai dengan regulasi yang disediakan oleh Kemenkes ya. Nah, keamanan datanya ini juga harus terkontrol ya, ada akses data, ada enkripsi data, kemudian ada etika penggunaan datanya. Jadi yang tidak berkepentingan tidak bisa mengakses, yang berkepentingan ya contohnya misalkan dokter-dokter yang menangani pasien tersebut untuk kondisi tertentu. Nah, ini ada etika penggunaannya. Kalau untuk tujuan komersial, dijual untuk penelitian yang tanpa persetujuan, ini tidak bisa. Ya, kecuali pasien tersebut bersedia untuk datanya diambil. Ya, dia ada kode etik. Nah, studi kasus keberhasilan implementasi sistem informasi klinis ya seperti yang tadi ya sudah Briski informasikan. Nah, bahkan ada salah satu di Jakarta yang mengimplementasikan SIK terintegrasi dengan rekam medis elektronik. Jadi mereka memang mengadopsi sistem informasi klinis dia yang ada di Singapura, ada di Korea dan sebagainya untuk dibawa ke Indonesia, sehingga bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan medis, meningkatkan kepuasan pasien. Tapi juga supaya apa? Devisanya tidak keluar, tapi orang Indonesianya itu kalau berobat ya tetap di Indonesia, misalkan seperti itu. Jadi ada peningkatan di berbagai area untuk di sistem informasi klinis yang ada di Indonesia. Nah, ini partisipasi keterlibatan pasien otomatis untuk pengaksesan data, ya. Kemudian partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perawatan pasien karena tidak mungkin ya ketika masuk operasi langsung dioperasi gitu ya tanpa adanya persetujuan pasien ataupun keluarga pasien karena mereka harus tetap ya persetujuan pengambilan keputusan terkait resiko yang akan ditemui ketika eh, menerima perawatan-perawatan ini itu harus ada konfirmasi dari pihak pasien ataupun keluarganya. Ada juga pemantauan kesehatan, jadi sistem monitoringnya itu bisa dilihat dengan jelas untuk kemajuan dan juga bisa dikolaborasikan dengan tim medis profesional yang lainnya, terutama untuk mengelola kondisi kronis pada pasien. Nah, di dalamnya juga dengan SIK ini bisa membantu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap regimen-regimen misalkan pengobatan, perawatan, karena pasien lebih merasa terinformasi ya rencana-rencana perawatannya itu juga sudah tertata jadi bisa lebih jelas. Nah, integrasinya gitu ya dengan perangkat medis misalkan tab dan lain sebagainya ya Android atau iOS itu ya. Nah, ini untuk memantau kondisi pasien secara lebih akurat dan efektif. Jadi pemantauan pasiennya real time bisa meningkatkan akurasi efektivitas perawatan pasien, pengambilan keputusan klinis ya yang tepat, cepat gitu ya. Kemudian juga otomatisasi tugas gitu ya. Jadi membebaskan tugas-tugas medis dari tugas-tugas manual. Jadi dengan integrasi ini memungkinkan analisis data yang lebih akurat, pemantauan pasien juga real time, ada efisiensi dalam alur kerjanya gitu ya. Misalkan untuk memonitor detak jantung, pompa infus, atau alat pencitraan medis lainnya. Nah, jadi untuk kesimpulannya, sebenarnya sistem informasi klinis ini bisa menjadi alat atau platform yang sangat berharga terutama untuk peningkatan efisiensi penanganan terhadap pelayanan klinis pada pasien, gitu ya. Tapi tetap dibutuhkan kolaborasi yang kuat, terutama top manajemen terkait dengan biaya infrastruktur pengembangan sistem informasi klinis. Jadi saat merancang mengimplementasikan sistem informasi klinis itu ada integrasi dengan berbagai sistem informasi SIM-RS, misalkan lab dan lain sebagainya itu ya. Nah, dan juga harus menjaga data-data pasien. Nah, sampai di sini untuk materinya ya. Tugas
kalian untuk saat ini nanti saya share di mana itu namanya di bukan Esrokan, di Classroom gitu ya, terkait tugas ya entry data klinis pasien gitu ya. Untuk datanya apakah harus asli dan lain sebagainya? Enggak, ini percobaan Anda menginputkan data secara cepat gitu kan ya. Nah, kita saat ini masih menggunakan dengan Google Form gitu ya. Nanti kalau untuk saat praktikum Anda langsung ke aplikasi gitu kan ya. Nah, ini hanya pendataan latihan Anda ketika entry data terkait data-data kan database juga ya bentuknya. Tapi ini penyimpanannya di cloud drive Google gitu kan. Jadi misalkan nama pasien ya Anda silakan mengisi. Jadi biasa mengisi penyakit apa dan harus koordinasi dengan dokter apa dan lain sebagainya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Ibu. Oke. Kalau tidak ada, terima kasih banyak. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke.